Halo teman-teman semua, aku Valdo. Di sini aku mau bikin video tutor buat materi komputer network session 4 sama session 5. Nah, ini session 4 dulu ya. Jadi langsung aja ke materinya. Di session keempat ini kita akan belajar routing teknik, judulnya routing teknik. Nah, ini aku ambil dari BlueJack Binus ACID. Jadi, kalau teman-teman lihat di situ, kita bakal belajar tiga hal ini, yaitu konsep routing konsep, static routing basic, sama static routing advanced. Nah, lanjut. Jadi, routing konsep itu, ini penjelasannya sedikit ya. Router work by reading IP address. Router bekerja dengan membaca alamat IP dari paket yang diterima, lalu dia tuh ngelanjutin paket itu ke destination path atau ke jalan menuju tujuannya. Nah, yang namanya routing itu ada yang disebut dengan routing itu adalah ini this path determination, artinya kayak menentukan jalurnya itu disebut dengan routing. Nah, to determine the correct path for a packet, untuk menentukan suatu path yang betul untuk sebuah paket. Jadi sebuah router itu punya memori kan, memori di dalamnya, di mana untuk menyimpan relationship, hubungan antara paket destination and which path to take. Tujuan paket sama jalur mana yang mau diambil. Nah, ini the information of this path is stored in the form of entries of a table. Jadi informasi tentang jalur-jalurnya ini disimpan dalam satu table yang table entry, artinya table yang isinya tuh masukan dari kita. Nah, tabelnya itu disebut sebagai routing table. Ya, sebenarnya ini materi cuma ini doang, sisanya kita nanti bakal praktek. Nah, ini static routing sama ada basic sama ada advanced. Jadi bedanya apa? Ini sebenarnya nggak ada dibilang di HOL, tapi menurutku sama aku tadi nanya ke Aslep juga, yang bedain basic sama advance itu di banyak routernya. Jadi kalau basic itu biasanya routernya masih dikit, bisa dibilang dua lah. Nah, kalau udah advance dia itu udah tiga atau lebih. Ini aku lanjutin dulu materinya ke komputer network session 5, bagian access list ya. Nah, kalau access list ini ada dua, ada standar sama extended. Bedanya standar sama extended itu, kalau standar ya, standard access list only filter based on the source address. Artinya kalau yang standar dia cuma ngefilter berdasarkan alamat asal. Oke. Source address, alamat asal. Jadi alamat paket itu berasal gitu. Nah, kalau ini ada typo ya. Extended access list is an improved access list. Jadi kalau extended itu versi improve-nya, di mana dia itu membolehkan kita untuk filter berdasarkan kayak tadi ya, source juga, tapi dia ada bisa juga difilter berdasarkan destination-nya, tujuan paketnya itu, tipe protokol yang digunakan dan port number gitu ya. Ini sebenarnya kita belum pakai yang purpose tipe protokol sama port number ya. Paling kita pakai source sama destination address. Nah, untuk materinya gitu aja. Paling kita langsung lanjut ke Cisco Packet Tracer. Oke, nah sekarang kita udah di Cisco Packet Tracer. Ini aku ambil soal yang ada sekalian sama ini ya, access list. Jadi dia ada soal routing sama ada access list juga. Kenapa aku ambil contoh di sini? Ini ngomong-ngomong aku ambil contohnya, aku ambil soalnya dari itu ya, dari BlueJack lagi. Kenapa aku lebih seneng, aku prefer ngerjain soal yang kayak gini biar kita bisa tahu kalau kerjaan kita itu bener atau enggak. Karena di sini ada completion-nya ya.
Nah, ini kan masih polos banget. Kita masih butuh ngisi-ngisi ini dulu, alamat tiap komputernya. Di sini aku bakal pause dulu recordingnya. Nanti kalau aku udah selesai isi-isi, aku lanjut lagi ya. Nah, sekarang tiap komputer udah ada ini ya, udah ada IP-nya sesuai sama yang dikasih dari soal. Ini juga kalau kita lihat dari PT activity-nya, kita udah dapat completion ya 60% kurang lah, kurang 2% ya. Ini juga kalau apa, kita bisa tes, kita cobain aja ya, kirim-kirimin, ya successful ya. Jadi dia kalau yang masih ada dalam satu router, dia masih bisa. Karena ya karena dari sini juga udah kita kasih alamat ya. Tapi dia kalau beda router dia belum bisa karena belum kita bikin routingnya. Gitu lah. Sebenarnya routing ini kurang lebih sama kayak kalau kita bikin VLSM atau VLS, bukan bikin itu sih. eh, Konsepnya sama kayak ini loh, kayak nyambungin komputer ini. Jadi tiap router itu juga nanti bakal punya alamatnya masing-masing. Di sini di serial ya. Ini kita udah dikasih tahu nih, router satu sama router yang ini, router 2 kita dapat alamat ini 192.168.132/27. Nah, ini juga ini sebenarnya kita nentuin sendiri. Nah, dan ini udah ditentuin dari soal ya. Nah, jadi pertama-tama kita kasih aja dulu alamat routernya ini. Oke. Ini kan SE02/0 ya. Jadi kita isi di serial 2. Kalau ini nanti ada 2, ada 3, kita juga jangan salah masukin ya. Nah, ini kita tinggal ikutin soalnya aja sih maunya. Biasanya kalau di BINUS ya, IP assigned to connect dua router is determined based on router position. Jadi tergantung posisinya kalau dimintain soalnya. Jadi yang pertama itu di kiri, terus nanti ke kanan, tuh makin kedua, ketiga, keempat tuh ke kanan. Jadi ini router 1 bakal jadi yang pertama di antara router 1 sama router 2 ya. Nah, kita tinggal ini karena aku agak susah. Ini di copy aja. Kayaknya udah di copy. Nah, ini jangan lupa tambahin 1. Ini /27 berarti kalau nggak salah 224 ya. Nambah belum? Oke, ada nambah. Coba kita kasih 34. Harusnya dia kurang. Berarti udah benar ya 33 ya. Nah, terus kalau udah kayak gini, tinggal kita nyalain aja. Dia nggak ada apa-apa. Oke. Lanjut. Kita ke router 2. Tadi serial 2 ya. Ini sama. Kalau tadi 33 berarti sekarang 34 ya. Mask harusnya sama 24. Lagi. Tadi 61. Oke. Nah, ini kita baru ngasih alamat ke routernya. Habis kasih setelah kita ngasih setelah tiap router punya alamat, kita perlu ngelakuin yang namanya ini. Kan ada routing nih, static. Nah, jadi itu kan dia ada network mask sama next hop. Artinya apa? Untuk ini kan router ini router 1 ya kan. Tadi kan kita ada namanya routing table ya. Router 1 kan tuh. Dia sudah nyimpen IP address untuk 192.168.10.1 sama 21 kan. Dimana artinya untuk alamat ini udah disimpan di memorinya. Karena dia langsung terhubung sama si routernya. Nah, tapi kita kan perlu menghubungkan router ini sama yang switch, bagian switch
bagian designer sama bagian operasional, di mana itu terhubung sama router lainnya. Bentar deh, aku nyalain kursor dulu ya, biar kelihatan. Oke. Nah, tadi kan kalau ini kan terhubung langsung, ya, terhubung langsung sama routernya. Jadi dia otomatis tersimpan di routernya. Ini teman-teman bisa lihat tuh, itu ada port, link, IP address, sama MAC address. Kita lihat IP address-nya aja. Di sini dia udah nyimpen IP address 192.168.10.1 sama 21 ya. Artinya IP address yang ini sama yang ini. Sama dia di serial 2 itu udah simpen alamat dia sendiri. Oke. Nah, tugas kita di sini buat ngasih tahu routernya ini kalau mana nih? Nah, oh nih. Tugas kita di sini ngasih tahu ke routernya kalau kita pengen ke network lain, misalkan kita pengen ke ini aja yang deket dulu ya. Kita basic dulu ya. Jadi kita main di router 1 sama router 2 dulu. Kalau kita pengen ke administrasi ya. Ini kan networknya 192.168.30.0. Kita kalau pengen ke administrasi, kita bentar, masknya. Nah, kita perlu hop. Kita next hop kan. Artinya kayak, oh kalau pengen ke network ini dengan mask ini, kita harus pindah kemana gitu. Ini kita kasih tahu ke routernya. Oh, next hopnya kita berarti ke router 2. Router 2 tadi alamatnya 168.134. Oke. Ini aku biar mastiin aja kita ini kan 4. Coba kita add. Harusnya dia nambah. Oke, berarti udah benar. Gitu ya. Ini intinya nambahin ke routing table-nya. Kalau kita pengen ke alamat ini pasnya. Ya tadi aku bilang ya. Harusnya di sini ada nggak kelihatan? Oke, nggak ada. Berarti cuma di sini doang. Jadi ini routing table baru ya. Kita buat kayak destination. Kita ngasih tahu destination sama path baru selain yang ada di sini yang otomatis udah kesimpan di routernya. Gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita coba kita fast forward dulu. Kalau kita ngirim paket dari sini ke sini, ini mungkin harusnya udah bisa. Oke, kenapa tidak bisa? Oh, ini belum nyala. Maaf. Oke, kita fast forward lagi. Coba kita. Oh, udah hijau ya. Coba, ini udah hijau nih. Coba kita lihat. 33, 34, 224 ya. Coba kita ini. Apa aku salah nggak sih? Harusnya sih udah bener ya. Coba aku post. Aku coba cari tahu dulu ya salahnya di mana. Ini harusnya udah bener, tapi kita coba disimulasi ya. Coba kita simulasi. Mungkin Cisco-nya ngebug ya apa gimana nggak ngerti juga. Coba kita next. Oke. Oh, belum ya. Aku belum yang dari administrasi ke sebelah sini belum ya. Aku baru dari kiri ke tengah. Coba berarti dari sini ke sini. Oke, coba kita simulasi. Kita simulasikan. Oh, iya. Jadi dia oke. Maaf. Jadi kayaknya kita belum bisa melihat hasilnya ya kalau masih satu doang. Harus dulu ya udah di setting. Jadi paketnya kekirim, tapi informasi kalau paket kan tadi kita kalau
kita ngirim paket, dia bakal ngirimin apa ya, paket lagi buat ngasih tahu kalau udah diterima. Nah, jadi tadi paketnya udah nyampe ke bawah, tapi informasi kalau paketnya keterima itu dia nggak ketemu lagi ke si ini tadi ya, alamat asalnya. Jadi mau nggak mau kita harus siapin yang satu router 2-nya lagi. Nah, ini harusnya sama 192.168, kita masukin addressnya. Kita masukin alamat networknya. Tadi yang atas 10 ya, 10 nol. Masknya itu tadi 24 kalau nggak salah. Berarti 0, terus next hopnya 92.168.133. Nah, aku pede aja ya, nggak usah dilihat bener apa enggak. Ini 20, ini 25, berarti 128. Oke. Nah, sekarang dua-duanya udah keisi. Kita coba kirim ya. Nah, ini harusnya udah successful. Lo. Nah, ini udah successful. Ini harusnya juga udah. Ini ke sini bisa. Ini ke sini. Aduh, kayaknya emang suka aneh. Tapi tadi ada yang bisa deh. Nah, ini ada yang bisa ya. Aku nggak ngerti kenapa ada yang nggak bisa juga. Tapi ada yang sukses. Dan di skor ininya harusnya udah nambah sih. Udah 70%. Nah, jadi yang barusan kita lakuin itu masih termasuk basic ini ya. Static routingnya basic. Karena kita cuma pakai 2 router doang. Kita baru hubungin router 1 sama router 2. Nah, sekarang kita lanjut ke hubungin ketiga router ini ya. Berarti sekarang kita udah masuk ke advanced. Sebentar aku pause dulu. Oh, aku udah ketemu kenapa ternyata aku tadi ada sempat salah masukin ya, ini default gateway-nya belum masukin. Jadi dia tadi bukan Cisco yang ngebug, aku yang ngebug ya. Maaf teman-teman ya. Coba kita betulin 31. Oke. Apakah udah nambah? Oke. Harusnya sekarang ini udah benar-benar kehubung dua-duanya ya. Bisa. Tadi ini ke sini. Oke, mantap. Oke. Kita lanjut ke advanced ya. Ini udah terhubung, kita kalau mau gampang kita yang ini dulu ya. Kita kerjain router 3 dulu. Kita kayak tadi kita hubungin dua ini dulu. Si router 3 sama router 2. Oke, sama kayak tadi. Ini router 3 ya. Berarti kita masukin, karena ini router 3, kita mau masukin network di sini ya. Kita hubungin 3 sama dulu. Kita masukin yang di sini. 92.168.30.1. 30 0. Ini 255 slash 25 itu artinya 128 ya. Next hopnya ke, oh iya, ini bisa tinggal dulu nggak? Oke, bisa tinggal. Aku lupa, kita bikin ini dulu ya, serial 2. Serial 2 buat router 3. Kita bikin dulu. Ini dia di sebelah kanan ya, berarti 130. Dia dapat di alamat 130. 130. Aku takut salah juga nih, coba kita cek. Enter. Wah, nggak ketahuan. Coba. 1. Oke. Benar ya. Ini slash 27 berarti 22. 224. Nah,
Nah, oke. Ini subnet masknya udah kita onin, terus kita mau hubungin sama router 2. Ini di router 2 dia SE3 ya. 128 192 168 100 129 harusnya. Kita cek. Oke, udah benar. Udah benar ya. Oke. Coba kita aku penasaran 129 harusnya udah benar. Oke. Ini juga 24 udah benar harusnya. Udah on. Nah, oke. Habis itu kita kasih di static routing. Oh, udah hilang. Terus ulang. 92168 status 129. Salah, 100. Ketukar 30 0. Ini kita masukin yang administrasi ya. Administrasi 255 255 128. Next hopnya ke router 2 100 129. Sambil kita lihat ini ya. Kalau kita add, oke. Berarti ini udah benar ya. Dari 3 ke 2 udah, jangan lupa 2 ke 3 juga harus ya. Kalau nggak nanti kayak tadi. Dia respon dari alamat tujuannya nggak dapet. Jadi dianggapnya gagal. Gitu. Bentar, oke. Static. Ini yang tadi ya, yang sama router 1. Sekarang kita tambahin lagi sama router 2. Router 3. 68 40 0. Ini lumayan nguli ya teman-teman ya. Lumayan nguli isi ginian. 68 salah 68 100 130. Kita sambil dilihat. Oke, nambah 1 doang enggak apa-apa. 130. Ya, 130 100. Dia /25 40 0 ya. Sama 50 bawahnya ya. 50 26 berarti dia 192. Tadi 82 oke. Terus kita fast forward dikit. Ini langsung dites aja ya biar tahuan benar apa enggak. Oke, ada sukses dari sini ke sini. Oke, aman ya. Nah, sebenarnya tadi masih basic sih. Ya, aku salah. Nah, sekarang ini baru ke advance. Jadi, kalau sekarang kita harusnya masih belum bisa nih ngirim dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Karena di tengahnya ini belum ada penghubungnya gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita ngehubungin yang sebelah kiri sama kanan ini ya? Oke, enggak. Jadi, ini untuk advance. Kalau misalkan kita ngirim ke alamat 192.168.20.0. Oke. Berarti dia ke sini. Switch naik router. Kita lihat di routing table-nya. Di sini belum ada apa-apa nih kan. Dia cuma tahu alamat si 30.0 ya administrasi ini sama alamat si operasional ini. Alamat mereka berdua sama ini kan. Jadi kita harus nambahin di router 3 alamat si ini nih, si 2 ini. Si marketing sama finance ya. Artinya biar apa? Biar kalau nanti kita ngirim, misalkan aku mau ngirim ke marketing nih dari desainer kan. Aku mau ngirim ke marketing. Jadi dia datang ke router, si routernya udah tahu, oh kalau ke marketing tuh ada di luar gitu. Gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa langsung ngasih alamat router 1. Jadi nanti kita bakal ngasih alamat router 2. Jadi untuk marketing si router 3 taunya ngasih alamat ke sini
ke alamat router 2. Nah, nanti dari router 2 kita bikin lagi buat marketing ke router 1 gitu. Tapi kita kayak nggak usah bikin lagi deh. Kita nggak usah bikin lagi di router 2 karena udah ada nih buat alamat marketing, buat alamat di sebelah kirinya ya. Nih. Si 10 sama 20 udah ada. Dia disuruh ke sini ke router 1 via router 1 nih, 133. Jadi karena si tengahnya ini udah tahu ini marketing, finance, sama si operasional ya, 40 50 operasional sama desainer. Jadi kita cuma perlu nambahin di router 3 sama di router 1 doang. Jadi di router 3 kita tambahin alamat yang di ini, yang di sebelah kiri. Di router 1 kita tambahin alamat yang di sebelah kanan gitu ya. Ini terserah, aku mulai dari sini aja deh. Router 1. Kita ke static, kita kasih alamat yang operasional sama desainer. Aku copy paste aja biar hemat waktu. Nggak jadi hemat waktu. Aku salah-salah mencet 255 128. Next hop-nya kita ke router 2 berarti ya. Jadi nanti router 1. Kalau ada paket ke sini, kita lempar ke router 2, router 2 lempar ke router 3. Kita kasih tahu router 1 buat lempar ke router 2 berarti 192.168.134. Harusnya udah benar, oke. Sepuluh nol ya. Sama ini 20, ini 128. Ini harusnya kita dapat 90-an ya, hampir 100 lah, 91. Oke, kalau udah gitu kita coba password dikit, kita coba kita kirim dari ujung ke ujung ya. Oke, udah sukses. Oke, mantap. Berarti routing kita udah selesai, semuanya udah terhubung ya. Jadi kalau kita lihat routing table-nya, ini biar teman-teman biar lebih jelas ya, mungkin yang kalau masih belum paham. Ini kita lihat routing table-nya. Oke, ini router 3 ya, ini router 2. Kayak yang tadi dibilang, nyimpen routing table, setiap router tuh nyimpen alamatnya, alamat yang ingin dituju sama path-nya ya, sama jalurnya. Jadi, misalkan dari operasional kita pengen ke marketing ya. Kita ngirim paket, switch, masuk ke router ya. Marketing kan alamatnya ini, 10.0. Dia lihat nih, oh 10.0, kita ke jalur ini. 192.168.100.129. Artinya kita ambil jalur ini nih. Yang merah ini teman-teman ya, ke router 2. Nyampe di router 2 dicek lagi. Oh, ini mau ke 10.0, ya kan? Ini ke router 1.
192.168.133 itu ini yang merah ini ke router 1. Nah, di router 1 karena ini langsung terhubung, udah ada otomatis di routing table-nya ini dilihat. Itu untuk fast Ethernet 0/0 itu ada IP address 192.168.10.1. Artinya kalau pengen ke alamat itu ke 10.1 ke alamat 192.168.10 kita ke kabel fast Ethernet 0/0 ke sini ya. Nah, di switch juga udah tahu tuh, langsung ke PC. Nah, waktu dikirim paketnya, si PC1 ini ngirim respon, oh aku udah terima nih paketnya gitu. Sama, tadi dibalik ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu deh. Nah, sekarang tinggal akses list. Di sini di soalnya akses list itu dia ada dua nih ya, buat inbound sama buat outbound. Ini akses list pekerjaannya bakal beda karena kita bakal buka-buka nanti CLI ya. Ini kita coba kerjain dulu yang nomor 3 ini ya. Kita disuruh bikin di fast Ethernet 00. Di router 1 maksudnya. Kita buka aja router 1, kita CLI. Ini aku bikin setengah ya. Biar kita bisa sambil lihat ini ya. Oke. Ini router 1 ya, masih kelihatan. Oke, kita exit dulu. Harusnya ini tampilan awalnya ya. Masih router Pak. Masih router terus tanda pagar. Nah, kita mau bikin access list gimana caranya? Kita mau bikin semacam rule gitu ya. Access list itu kayak rule gitu. Peraturan gitu. Kita buka config dulu. Configure terminal. Kita buka terminal dulu. Terus kita bisa pakai tanda tanya buat lihat ada komen apa aja. Di sini ada access list, kita langsung aja access list. Ini bisa pakai pencet tab ya. Jadi ACC terus tab biar langsung autofill. Terus dia mintanya use 174. Oke. Dia minta nomor. Kita pakai 174. Terus tanda tanya lagi. Kita lihat di sini. Cannot receive. Oke, tidak bisa menerima atau mengirim. Berarti kita untuk nge-deny ya. Jadi sini kita pilihannya deny IP host. Kita masukin source address-nya. Harusnya source address ini ya. Dari marketing 1. Nanti destination-nya administrasi. Marketing PC 1 oke. Alamatnya harusnya ini ya, 10.2 ya. Terus kita tanda lagi. Oh, host. Nah, destination address. Destination-nya ke administrasi PC2. Oke. Administrasi PC2. Berarti dia 92.168.30 PC2 berarti ini 3. Nah, kalau udah kita enter, kita bikin lagi. Kita perlu bikin access list lagi di nomor yang sama ya. Ini untuk permit ya. Oke, untuk permit. Ini permit IP any. Nah, kita exit dulu. Sekarang kita bisa lihat ada access list apa aja. Di sini kita udah 2 access list ya. Udah ada deny IP host ini, source-nya dari sini ke destination ini. Nah, di sini kita perlu bikin access list untuk permit IP any artinya selain ini kita permit, kita perbolehin.
Kenapa harus ada permit? Jadi kalau kita nggak bikin permit IP host lain selain yang ini, itu nanti juga bakal ke deny juga kalau kita nggak bikin permit. Walaupun hostnya itu berbeda, gitu ya. Walaupun misalkan kita ngirim dari PC2 ke PC1 ya. PC2 marketing ke PC1 administrasi. Ini kan IP-nya ada beda ya, IP hostnya ada beda. Tapi dia sama routernya ini bakal tetap di deny. Gitu. Jadi kita perlu bikin permit, kita perlu perbolehin. Kalau ada IP selain ini itu kayak apa aja. Kita permit IP apa aja ke apa aja gitu. Jadi selain ini, intinya selain berasal dari sini mau ke sini, selain paket yang berasal dari 10.2 yang mau ke 33, kita permit, kita bolehin gitu. Maaf ya aku ngomongnya agak belibet. Ini kita baru bikin rules-nya doang, tapi kita belum aktifin gitu. Jadi cara aktifin ya, kita perlu buka interface. Kita lihat dari soalnya dia minta dipasang di inbound, ya kan? List for inbound traffic in fast ethernet 00. Kita pasang ke fast ethernet 00. Jadi kita buka interface. Oh, terminal dulu, aku lupa. Config terminal. Kita interface. Kita masukin FA 00 ya. Oke, kita udah masuk di interface-nya, kita show. Kita nggak bisa show. Coba kita ada komen apa aja. Oh, ini seharusnya akses grup ya. Oh, ada IP-nya, IP akses grup. Oke. IP akses grup, kita aktifin yang tadi. Nomornya itu 174 untuk ini seharusnya dia minta ya buat inbound atau outbound. Ini untuk inbound. Kita bisa enter, harusnya cooperation kita naik. Dan sekarang artinya kalau kita ngirim dari marketing PC1 ke administrasi PC2, kita udah nggak bisa lagi karena ditolak di routernya ya. Bisa dicoba dari sini ke sini. Failed ya. Tapi kita kalau kirim dari sini masih bisa. Kalau dibalik harusnya failed juga. Oke. Jadi gitu ya. Ini dari sini masih bisa juga harusnya. Enggak kelihatan. Dari PC2 ke PC2 harusnya masih bisa. Jadi kita berhasil ya buat ngedeny, buat nutupin, buat ngeberhentiin paket yang dari marketing PC1 ke administrasi PC2. Ini soalnya ada satu lagi buat outbound. Sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Teman-teman bikin lagi apa? Ke terminal, teman-teman bikin lagi akses list baru. Ya. Dari alamat ini finance PC1 ke designer PC2. Nanti kalau udah bikin akses listnya di nomor 178 ya, di router 3 ya, jangan salah ya. Jadi di router 3 bikin akses list nomor akses listnya 178. Nah, dari tadi ya IP host masukin IP ini, terus host lagi masukin IP ini, terus di enter, abis itu masukin ke interface fast ethernet 10. Terus tadi IP akses grup, terus teman-teman masukin nomornya 178, lalu buat out ya, outbound. Ini coba aku langsung kerjain aja cepet ya. Harusnya CLI.
Iya, ada deny-nya. Di sini ada deny ya. Deny permit atau remark sebelum kita nentuin IP host source sama destination-nya. Finance PC1 itu di sini finance 20 PC1 dia berarti 2 host di sana 2 50. Nah, ini udah 100 ya. Berarti akses list kita udah masuk, udah bener dan udah diaktifin. Buat meyakinkan boleh nih kita tes dulu sebentar dari Finance 1 Designer 2. Oke. Dari Finance 1 ke Designer 2. Finance 1 Designer 2. Successful. Coba kita lihat. Coba kita fast forward. Nah, udah failed ya. Tapi dari ini masih bisa ya. Salah. Dari sini ke sini masih bisa. Dari sini juga masih bisa. Nggak kelihatan ya. Dari 1 ke 1 masih bisa harusnya. Oke. Dari 2 ke 2 juga masih bisa. Oke, mantap. Nah, udah. Aku rasa udah cukup materinya untuk materi routing sama access list ya. Semoga teman-teman semua terbantu sama apa yang aku jelasin di video tutorial ini. Sukses buat UTS-nya ya teman-teman semua. Videonya aku akhirin. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir.